3 itu tahun 2023 di poin keempat yang rekomendasi itu kan ada 2, 3, 4 tuh 1, 2, 3, 4 dan nomor terakhir itu adalah bukan barangnya yang diharamkan. Iya bukan, emang siapa yang benar ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di spekulasi ya. Temen makan, temen segala, temen aktivitas pokoknya yang selalu nemenin lu semua dimanapun lu berada gitu kan. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya. Dan juga lu mudah-mudahan dimanapun selalu bahagia. Mau yang tinggal di PIM Pondok Indah Mertua ada. Pondok Indah Mertua. Oh iya. Yang masih nginep, misalnya udah 3 tahun nginepnya di mana? Emang dia tinggal di situ. Nginep dong. Gak ada nginep ya. Nginep sampai anak yang 4 gitu. Makanya udah tinggal di situ. Anak yang 4 tuh. Belum udah sampai itu. Ya apa? Akhir-akhir ini apa ya namanya? Lu udah ganti-ganti barang belum? Ada beberapa sih. Gue tahu dia ngomongin apa. Hah? Ada beberapa. Oke. Iya sih, gue juga udah mulai sih sebenarnya kayak ngerasa bukannya apa ya, jadi kayak pas misalnya kan kemarin sempat ada fatwa tuh yang dari MUI juga kan. Iya, sebelum itu pun juga udah ada kayak boykot gitu lah intinya. Gue udah mulai jarang sih sebetulnya untuk beli barang-barang yang ada di situ. Ada di situ maksudnya yang sudah di blacklist. Iya bisa dibilang. Kan dia sekarang kayak udah menghindari. Gue ngeliat bahkan kayak di warung-warung pun udah jarang gitu. Iya. Kayak misalnya air mineral. Oh iya. Terus sama tuh. Apa yang ngomongin? Misalnya air mineral kan yang biasa kita tahu ya. Ya kan yang bukan punya lu gitu. Iya, gua. Iya. Kalau alu iya. Jadi sekarang udah jarang gue ngeliatnya malah yang diganti yang maksudnya warung-warung pindahnya malah yang ini gitu, yang merek lain gitu maksudnya. Gunung. Iya gitu lah. Jadi kita kayak bagus juga sih sebetulnya warung-warung ini kayak apa ya gitu ya. Itu saya Ikut adil. Iya. Tapi kalau menurut pendapat lu gimana soal itu? Ntar dulu nih untuk dari pengalaman gue juga nih, karena kan gue di sini juga merintis usaha lainnya, khususnya di dalam kuliner. Gue jualan makanan. Yang di situ memang barang-barangnya ada beberapa yang gue pakai dari brand yang di blacklist sama MUI. Tapi kan ada penggantinya. Ada penggantinya, tapi setelah diuji coba rasanya itu beda. Gue paham sih. Tapi gue rasa ya nggak tahu sih ya. Tapi mungkin ada sih yang sama kali. Iya, karena iya mungkin kan belum ketemu juga dan mungkin bahannya kalau jadi dari base-nya itu udah beda juga kan. Nah, itu gue berpikir juga berarti kasihan juga ya orang-orang yang dia dagang gitu. Kayak ada di warung-warung atau mungkin dia juga bisa jual pecel ayam atau enggak ayam bakar gitu, ayam geprek yang di situ ada ingredient yang dari brand yang udah di blacklist juga sih. Ya kan? Karena itu juga berdampak di gue juga lumayan agak cukup berdampak ya dari kayak misalkan pembersih cuci piring. Ada itu penggantinya. Ada, ya itu nggak masalah. Itu ya. Inilah nggak jauh beda gitu. Ya nggak apa-apa lah. Mau pakai yang manapun juga. Mau sabun colek gitu apa-apa gitu kan. Ini terserah lah ya. Cuma kalau misalnya ingredient ini agak sulit gitu. Atau mungkin yang perempuan juga kan bisa jadi kayak ada make up, ya kan? Ada alat-alat make up juga nanti skincare-nya. Iya. Ada juga itu. Kalau gue sih berpandangan ini, misalnya memang itu apa ya, sudah bisa diganti, ya menurut gue diganti sih. Karena apa namanya, bentuk solidaritas sih menurut gue. Betul. Bentuk solidaritas. Karena bahkan di fatwa MUI itu kan sebenarnya kalau lo baca di fatwanya, isi fatwanya itu ada kan dia di situ ditulisnya tuh kayak apa namanya, dukungan terhadap Israel atau terhadap pihak yang mendukung Israel secara langsung atau tidak langsung itu haram kan gitu ya. Jadi
Jadi ya itu bisa ditafsirkan banyak hal juga menurut gua. Tapi intinya di sini mungkin boykot salah satunya dan ini wujud dari solidaritas kita kan. Betul. Karena di Palestina udah bukan masalah agama sekarang, udah kemanusiaan itu. Betul. Dan memang gua juga sempet ngelihat juga di podcast besar ya, ada yang bilang kayak sekarang ini kalau misalnya kita lihat case yang ada di Palestina dan Israel itu bukan masalah agama lagi. Bukan. Karena ini sudah menyangkut nyawa, dia bilang. Memang oke, ya memang oke, itu adalah perang segala macam. Cuman kalau misalnya kita tarik garis besarnya, agama dengan manusia itu tinggian manusia, katanya begitu. Iya, di sini kenapa gue bilang udah bukan agama. Rumah sakit Al Arab yang kemarin gue juga lihat di di podcast itu dibilang itu rumah sakit Kristen. Dihancurin. Bukan rumah sakit Islam. Karena itu udah kompleks harus segala macam. Dihancurin tetap. Nggak mandang sekarang. Yang penting emang pengen ngerebut daerah gitu intinya. Betul. Jadi memang kita bisa mendukung lah menurut gua karena di sini kan kemanusiaan gitu. Iya harus, memang kita harus mendukung, makanya jangan sampai kita salah menafsirkan juga tentang fatwa MUI ya. Karena di situ dijelaskan bahwa fatwa nomor 83 itu tahun 2023 di poin keempat yang rekomendasi itu kan ada 2, 3, 4 tuh, 1, 2, 3, 4. Dan nomor terakhir itu adalah bukan barangnya yang diharamkan. Iya bukan, emang saya pengen. Iya benar. Karena ada beberapa sebagian orang yang mungkin cuman hanya sekedar tahu lewat kabar burung. Jadi fatwa ini ngaramin yang halal gitu. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Ini adalah yang diharamkan itu adalah aktivitas. Nah itu biasanya kayak gitu. Itu yang kalau misalnya beli casing 30.000 tahunya marah-marah disangka handphone karena gambar handphone. Ada kaya. Nah itu kita harus teliti juga, ini adalah salah satu wujud daripada kita punya rasa tentang kemanusiaan dan juga kita punya hubungan baik juga kan dengan Palestina. Iya, kalau dulu yang pertama kali, bukan pertama kali mungkin kalau nggak salah yang pertama kali itu apa gitu kan? Yang mengakui Indonesia merdeka salah satu Palestina. Jadi kita sebenarnya punya utang budi kalau gue pernah dengar tuh sama Palestina. Waktu tahun ya yang awal mengakui Indonesia itu merdeka. Iya. Kan untuk jadi sebuah negara merdeka di PBB itu anggota PBB harus diakui mungkin mayoritas atau semuanya. Nah waktu itu yang pertama kalau nggak salah Palestina, walaupun bukan yang pertama, pokoknya yang awal-awal lah gitu maksudnya. Ada andil iya, kita jadi masih punya utang budi lah bisa dibilang kayak gitu. Tapi memang ada dampak lainnya kayak ada PHK dan lain sebagainya. Iya betul, itu pasti ada karena brand yang mereka dipekerjakan, ya contoh lah ada ada dia memang kerja di satu perusahaan yang memang donasinya itu bakal ke sana, bakal ke Israel. Nah itu bagi gue ya emang sekarang cari kerja itu susah ya. Iya kadang gue juga tahu. Iya kan. Nah cuma ya kita bisa bandingin lah dengan apa yang ada di sana gitu. Boro-boro kerja gitu, pastinya ya insya Allah ada jalannya sih menurut gua. Tapi ada yang lu mau nanggung keluarga gua gitu. Nah iya makanya berarti kan sadarannya kan bukan otak. Ya kita nggak, ya gua nggak tahu sih, tapi pemikiran orang kan memang beda-beda. Iya beda, emang beda-beda. Kalau emang misalkan hatinya bersih, orang nih akan gitu. Tergerak gitu. Bukan tergerak kayak akan sadar kayak sebenarnya gue berada di posisi yang apa sih gitu. Sama halnya kayak saudara gue yang dia baru menelaah tentang asuransi apa ya, gue lupa lah. Ada satu pekerjaan gitu yang ternyata ketika dia telah lagi, wah ini gue kalau misalkan kerja di tempat kayak gini kayaknya kurang baik deh. Karena sumbernya itu nggak tepat, artinya dia akan tergerak. Sama kayak gua kemarin juga sama. Nah, yang gua pernah cerita tuh. Iya betul. Akhirnya apa? Beliau ini kan udah hang out, resign. Iya, meskipun mungkin secara pendapatan lebih gede misalnya. Betul. Secara duniawi memang melulu tentang itu gitu. Iya betul. Karena nanti itu akan tergerak dan dengan catatan hatinya bersih ya, dalam arti ya kita juga tetap
punya hubungan baik dengan Allah. Gue rasa nggak perlu bersisi. Ya oke lah, agama iya itu mungkin arah ke sana, tapi itu terlalu jauh. Kalau kita ngambil yang lebih dekat aja, ada rasa empati lah bisa dibilang. Nah itu dia. Karena bahkan lu tau Bang Oning kan ya yang dia nggak tahu kemarin dia di Indonesia, dia tinggal di Palestina tuh udah lama belasan tahun dan relawan juga gitu. Terus dia orang Palestina gitu, sekarang udah balik ke Indonesia karena dia istilahnya pengen nyelamatin anak-anaknya lah gitu. Meskipun perjalanan ke Indonesia katanya wah udah hampir nemuin maut segala macam lah. Kalau dengar di podcast banyak gitu. Dia bilang bahkan saudara-saudara umat Kristen di sana di Palestina itu titip salam mau ngomongin kayak tolong bilangin ke masyarakat Kristen di Indonesia bahwa ya ini bukan agama gitu. Karena kita juga diserang gitu maksudnya. Oh iya. Sampai begitu gitu. Dan memang adalah rasa yang seperti itu tuh harus kita timbulkan ya. Memang udah harus ada sih. Iya ini soalnya apa ya udah jatuhnya menurut gue sih udah masuk ke kejahatan perang karena kan kalau nggak salah ini kalau gue salah kalau dibenerin ada kayak peraturan lah kalau emang misalnya berperang ada kayak nggak boleh iya betul atau menyerang anak-anak khususnya sih rumah sakit masyarakat sipil sih lebih rumah sakit wartawan itu nggak boleh diserang pak terutama masyarakat sipil juga itu karena kan yang perang biasanya kan tentara sama tentara masyarakat sipil yang nggak tahu gitu betul. Atau nggak punya keahlian lah bisa dibilang beda gitu jadi dan ini udah semua di ibaratnya babat habis lah yang nggak pandang bulu ibarat kata nih kalau main CS nih hosteknya dimatiin juga hostek bener iya tapi harusnya itu dibuat kill ya langsung menang iya langsung menang musuhnya ganti bisa semua itu belum pakai iya kayak gitu jadi ya gua rasa sih gua paham memang apalagi misalnya dia pekerjaannya udah ngerasa nyaman ya kan atau posisi sudah tinggi ya posisi juga udah cukup tinggi gitu kan tapi gimana ya gue juga sebenarnya ada dua sisi nih gitu gue juga iya memang betul di satu sisi ada tanggungan dunia di satu sisi hati kita berontak ya nggak iya mungkin tapi ada juga mungkin yang enggak kita nggak tahu sih nah itu dia ya bayangin aja lah kalau misalkan lu digituin di dalam negara lu gitu gimana iya. Pasti kan otomatis minta bantuan dengan negara lain gitu atau bagaimana? Ya sebetulnya ibaratnya pemboikotan ini adalah bukan kita kesel sama produknya atau apa enggak. Jadi ketika misalnya dia sudah tidak menyokong bantuan atau perang yang berakhir ya udah nggak diboikot lagi gitu. Nggak diboikot lagi karena sebetulnya boikot ini adalah mungkin ya gue nggak tahu bisa jadi nggak terlalu berpengaruh karena mungkin ada dana lain atau apa gue nggak tahu tapi minimal menempatkan kita di posisi mana gitu. Betul, iya karena itu berdampak pak. Karena gue sempat baca di lewat instastory gue, di feed Instagram gue kayak ada karena ulah boykot ini ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan ada banget. Tapi maksud gua untuk sampai di sananya yang persenjataan itu kita nggak tahu masif atau enggak. Tapi at least gua bilang kita berdiri di mana gitu lah. Kita tahu kita tahu ada di posisi yang benar atau yang kurang benar. Makanya ada bilang juga kalau gitu ngapain masih pakai media sosial kayak Instagram, YouTube dan lain sebagainya lah. Ya karena memang pada saat ini belum ada yang lebih efektif daripada media sosial itu. Dan kalau kita malah meninggalkan, malahan nanti yang ada banyak hoax yang beredar. Betul. Kan malah berita-berita yang baik yang tersebar gitu. Iya, itu juga kita harus ya bukannya kita setengah-setengah ya. Iya. Bukannya setengah-setengah tapi kalau bisa apa yang dia punya ya kita buat pakai senjata kita juga. Artinya dipergunakan dengan baik juga. Nah kalau misalkan masalah apa yang sudah ditentukan sama fatwa MUI ini kan adalah jelas-jelas benar di sumber gitu. Iya. Sumbernya itu dari sini dan memang itu akan didonasikan. Iya, yang memang udah ketahuan lah gitu. Kan sebetulnya di MUI juga itu fatwanya tulisannya memang rekomendasi kalau ada yang rekomendasi yang pertama itu menegaskan bahwa yang pertama ada 4 poin, yang kedua rekomendasi ada 4 poin. Iya. Kalau lu juga baca seluruhnya bukan cuma fatwanya doang, itu dasarnya banyak tuh. Ada Al-Quran, hadis. Ada 9 halaman. Bahkan fatwa mufti-mufti lah dari Timur Tengah juga banyak itu. Betul. Banyak lah intinya.
ijma ulama dan lain sebagainya. Jadi ada dasarnya memang gitu. Dan nggak sembarangan. Iya nggak sembarangan, pastilah orang-orang pintar di sana. Betul. Ini kan orang-orang alim ulama semua bisa dibilang ya. Kita mah nggak paham lah bisa dibilang gitu. Iya, kita mah nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa, ya, makanya. Karena memang sudah ada bidang sendiri gitu. Ya, gue paham sih kalau di satu sisi yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau apa. Kalau memang ya gue juga cuma bisa ngomong, paham sih gue. Tapi intinya gue sih percaya kalau ikhlas Allah pasti tolong. Iya, ya buktinya sih lu Ji. Kenapa? Ya kan buktinya lu udah ngerasa di tempat kerja ini yang kurang baik, lu keluar udah dan ada gantinya sekarang. Oh iya ya, ya itu sih perkara subjektif gue ya, Iya. Gue yang merasa seperti itu beda-beda sih. Iya maksud gue kalau misalnya emang ikhlas pasti ada aja gitu. Meskipun gue tahu orang yang mengalami pasti cuma ngomong atau apa gitu, gue tahu Iya, memang. karena gue juga mungkin tidak merasakan gitu di posisi itu, tapi ya gue juga pernah di posisi itu lah intinya kayak gitu, bukan sekarang tapi ya gimana ya, gitulah pokoknya gitu maksud gue. Insya Allah ada jalan gitu. Insya Allah ada jalan. Kalau kata Maher Zain kan gitu. Insya Allah. Iya gitu ya. You'll find your way. Ya tapi kalau memang masih untuk pembelanjaan ya, gue rasa juga ada alternatif justru ini juga bagus untuk UMKM kayak misalnya dimajuin kita. ayam goreng ya kan banyak tuh jadinya yang mungkin orang bisa lagi ke situ dia juga jadi maju usahanya. Betul. Bisa buka cabang, buka lapangan kerja lagi. Yang tadi itu bisa masuk ke situ. Maksudnya jangka panjang lah, ini mungkin nggak langsung, tapi kalau keberlangsungannya terus menerus bisa seperti itu kan. Betul, kita support UMKM yang ada dan barang-barang produk yang dari kita untuk kita lah. Iya. Gitu. Justru bisa jadi ini adalah jalan untuk kayak produk lokal bisa naik kan gitu. Iya betul, gue juga pikir gitu maksudnya. Kayak gitu-gitu lah itu. Jadi ya sebenarnya boykot nggak boykot sebenarnya balik lagi pilihan temen-temen, pilihan lu masing-masing sih. Betul. Tapi intinya MUI kan ngeluarin fatwa. Ini gue cuma ngebahas dari sisi model fatwa seperti ini nih ya. Perkara lu mau ikut atau enggak kan itu pilihan lagi tuh. Iya masing-masing. Karena memang sudah diberitahu dengan fatwa MUI dan kita juga nggak bisa memaksa. Nggak bisa, bahkan ketika lu mau memaksa masuk agama nggak boleh kan, nggak ada paksaan dalam agama. Jadi ini bebas sebenarnya, tapi terserah lu mau ikut yang mana, tentu ada konsekuensinya baik sekarang ataupun nanti kayak gitu. Itu pilihlah masing-masing lah intinya kayak gitu. Betul, jadi pilihlah dengan bijak. Tuh. Ya. Kok kali ya? Takutnya kepanjangan jadinya nggak pendek. Iya benar. Kalau misal kependekan jadi nggak panjang. Iya benar. Dan ingat teman-teman, 2025 itu 2 tahun lagi. Iya. Itu itu gue nggak salah. Jangan salah pilih. Iya 2025 mau 2 tahun lagi kan? Iya. Itu juga jangan salah pilih. Iya benar ya. Dengan itu aja dari kita ya, semoga ini adalah suatu hal yang bisa bikin kita berpikir juga, bisa bikin buat teman-teman juga berpikir juga, dan mungkin ada pandangan-pandangan lain yang silakan tinggal diterima saja. Boleh. Untuk itu terima kasih teman-teman semua yang udah stay tune sama kita lama dari jauh-jauh hari sebelumnya, dan yang baru jangan lupa subscribe, share, like, komen, bagiin ke teman-teman semuanya agar supaya konten ini lebih bermanfaat lagi. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.